Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu film jadul. Ya apa kabar lu? Sehat-sehat kabeh yo? Sudah rindu dengan ngidul? Vaksin udah? Belum? Udah bener. Ayo vaksin lah yuk biar bisa jalan-jalan yuk. Balik mana yang aku Icang seperti biasa. Kali ini kita akan mengidul film yang cukup banyak di request sama kalian. Time loop di mix dengan alien, bergenre action sci-fi. Film ini berjudul Edge of Tomorrow tahun 2014. Meskipun sudah banyak yang bahas, tenang, aman. Nanti di kesimpulan ada penjelasan buat kalian yang mungkin masih bingung. Edge of Tomorrow bercerita tentang peperangan antara umat manusia melawan alien super mematikan. Masalahnya alien ini bisa memanipulasi waktu, sampai akhirnya salah satu prajurit juga mendapatkan kekuatan yang sama. Yo wes kita langsung gas pantun sesuai saran dulurku Sondi ya kan. Cak Sondi dolanan klakson. Monggo sekecaaken. Sondi. Bust your hole with my boot hit. Pada tahun 2015, sebuah meteor yang membawa ras alien bernama Mimix jatuh di negara Jerman. Sesuai namanya, Mimix dapat mengikuti dan mengantisipasi semua pergerakan manusia. Karena pergerakan mereka sangat cepat, Mimix sangat sulit dikalahkan dan banyak manusia yang sudah terbunuh, terutama di benua Eropa. Sampai akhirnya di tahun 2020, sebuah aliansi militer dunia yang disebut UDF atau United Defense Force didirikan untuk melawan Mimix. Mereka memproduksi armor super canggih yang membuat seorang tentara menjadi lebih kuat, bisa gerak lebih cepat, nggak mudah capek, dengkul nggak cepat kopong, dan bisa bawa senjata lebih banyak. Sampai akhirnya di tahun yang sama, umat manusia memenangkan perang untuk pertama kalinya di kota Verdan. Kemenangan itu berkat bantuan seorang sersan bernama Rita Frataski yang berhasil membunuh ratusan Mimix sendirian hanya di hari pertama berperang. Sekarang dirinya dijuluki Malaikat Verdan dan posternya ditempel di mana-mana. Misi berikutnya adalah Operation Dawnfall, yaitu sebuah operasi penyerangan Mimix terbesar yang akan dilakukan di pantai Perancis. Seorang mayor bernama William Cage bertugas menjadi juru bicara kemiliteran. Dialah yang selalu muncul di media untuk memotivasi masyarakat bahwa peperangan ini akan dimenangkan oleh manusia. Suatu hari Cage dipanggil oleh Jenderal Brigham ke markas pusat UDF di London untuk membicarakan Operation Dawnfall. Pak Jenderal yakin kalau misi tersebut akan menelan banyak korban dan itu akan membuat masyarakat tidak mempercayai militer lagi. Maka dari itu dia memerintahkan Cage untuk turun ke medan perang dan akan ada kamera yang meliput aksi peperangan di sana biar masyarakat percaya perjuangan mereka ya kan. Jelas Cage menolak karena dia hanyalah lulusan manajemen pemasaran, nggak ada pengalaman perang dan menurutnya tugasnya hanya menginspirasi lewat kata-kata di TV. Tapi yang namanya perintah tetap perintah lur, karena Cage malah mengancam balik. Dia pun akhirnya ditangkap dan langsung dikirimkan ke pangkalan militer. Arrest this man. On your feet, maggots! Cage pun terbangun di pangkalan militer Heathrow dan langsung disamperin sama kepala sersan bernama Farrell yang penuh intimidasi. Meskipun Cage bilang dia nggak seharusnya di sana dan ingin menelpon markas pusat, tapi Farrell sudah mendapatkan surat yang mengatakan jika Cage adalah tentara buangan gara-gara dia membangkang dari perintah jenderal sebelumnya ya kan. Pangkatnya pun diturunkan jadi prajurit dan akan ikut peperangan esok hari. Nasibmu Cage. It says here you'd likely try to make an outside call, even compromise security of this operation. Akhirnya masuklah Cage ke barak prajurit dan dipertemukan dengan timnya bernama pasukan J. Mereka adalah Skinner, Kimmel, Griff, Ford, Kans, dan Nance. Farrell mergokin mereka yang lagi main judi dan akhirnya dihukum makan kartu tersebut. Setelah itu Cage pun diminta bersiap-siap untuk ikut berperang besok pagi. Squad, this here is Private Cage. Private Cage will be combat ready at 0600 tomorrow. Private Cage is under delusion does not belong. Keesokan harinya tepat jam 6 pagi persiapan perang pun dimulai. Armor dipasang-pasangin dan persenjataan dicek semua. Si Cage ini bingung aja ngeliatin ini armor apa, senjata apa, ya udahlah ikhlas saja. Di operasi Dawnfall ini seluruh pasukan dipimpin oleh Rita Frataski dan pesawat pun akhirnya diberangkatkan. Di dalam pesawat Cage masih aja dibully teman-temannya karena ya paling hitungan detik udah mati. Cage pun makin panik karena pengaman senjatanya masih aktif. Mana pesawat tiba-tiba udah diserang.
God! Cage! Drop order! Sesampainya di pantai, perang sudah dimulai. Baru aja si Kimmel seneng bisa ikut perang, udah mati duluan. Cage yang masih bingung harus ngapain, cepet-cepet sembunyi karena ada pesawat jatuh ke arahnya. Di sanalah dia melihat Rita yang sedang melawan Mimix, tapi sayangnya Rita akhirnya harus tewas. Di perang kali ini Mimix menang langkah karena entah bagaimana mereka sudah memprediksi kedatangan manusia. Di saat pasukan J sibuk ngatur strategi, Cage masih sibuk dengan pengamat senjatanya, mampus. Sampai akhirnya Mimix tiba-tiba muncul dan menghabisi semua tim J. Dan bejonya Cage berhasil membunuh Mimix tersebut. Baru aja selebrasi datanglah Mimix lain dengan ukuran lebih besar dan berwarna biru. Karena peluru Cage habis dan dia nggak tahu cara reloadnya, Cage pun mengambil peledak yang bisa berfungsi ketika musuh menyerangnya dari depan. Dan yang terjadi... Lah kok Cage tiba-tiba kebangun lagi persis pas dia baru nyampe pangkalan. Apa? Kenapa bisa begini? Lebay. Krik. Lalu yang terjadi berikutnya sama persis seperti sebelumnya. Didatengin Captain Farrell, ketemu pasukan J. Apa yang dikatakan orang-orang di sana sebelumnya dan apa yang mereka lakukan. Contohnya ketahuan main poker. Crack of my ass. Private Kimmel, what is my view of gambling? Isn't that an officer's uniform? You're showing officer cufflinks. Taurus. Ketika persiapan perang, kali ini Cage sudah tahu sedikit tentang sistem kerja armor. Semua yang terjadi pun sama persis lur. Mereka diserang duluan, terpaksa lompat dan Kimmel akan ditabrak oleh pesawat. Di saat itulah Cage mencoba menyelamatkan Kimmel, tapi tetap nggak berhasil. Setelah itu dia mendatangi Rita dan berhasil menyelamatkannya. Tapi sayangnya malah dia yang mampus lur. I'm hit. Just take my battery. Holy fuck! Semuanya pun terulang kembali dan Cage langsung mengatakan apa yang akan terjadi ke Farrell, tapi malah dianggap gendeng. Cage pun mencoba meyakinkan dengan menyebutkan nama semua prajurit tim J dan juga tahu kalau mereka lagi main poker. Cage pun memperingatkan mereka tentang kondisi peperangan nanti, di mana semuanya bakalan dibantai, tapi tetap aja dia dianggap gendeng dan mulutnya diselotip. Your very lives depend on it. Kali ini sudah tidak ada kata takut dalam diri Cage lur. Dia mati hidup bolak-balik demi menyelamatkan Kimmel dan Rita. Bahkan sampai hafal lokasi musuh. Bust your hole with my boot hit! Trying to save you. Sedep, mendadak jadi OP ya kan. Bahkan bisa nembak tanpa ngelihat musuh saking apalnya. Meskipun Rita sudah disuruh pergi, tapi dia malah menaruh pedangnya dan meminta Cage menemuinya ketika sudah bangun kembali. Itu artinya Rita mengetahui apa yang terjadi pada diri Cage. Sampai akhirnya mereka berdua mati terkena ledakan. You have to go now. Wait. Me when you wake up. Sesuai permintaan Rita, biar cepet Cage bersikap normal dan kooperatif. Lalu saat latihan fisik, Cage sengaja ngebantah perintah Farrell biar kena hukuman push up 50 kali. Diisi itulah Cage berusaha kabur dari barisan diam-diam dengan satu-satunya cara yaitu roll samping ngelewatin kolong truk yang melintas ini. Sumpah sih matinya konyol lur. Grab this, sir. 50 Sarge. That's right. What the hell were you thinking? Setelah hidup lagi, kali ini Cage berhasil selamat dong, luar biasa. Cepat-cepatlah dia nyari Rita yang ternyata sedang latihan. Sudah jelas di sini Rita bingung, ente siapa berani-berani masuk ke sini ya? Siapa ente? Cage pun menjelaskan jika mereka akan bertemu besok di pantai dan Rita sendirilah yang memintanya bertemu saat ini. Mendengar hal tersebut, Rita pun langsung mengajak Cage pergi dari sana. Rita mengatakan jika dia pernah mengalami hal yang sama seperti Cage, tapi sekarang dia sudah kehilangan kekuatan tersebut. Setelah itu, Rita pun membawa Cage ke kantor Dr. Carter. First, I need your help. With what exactly? Winning the war.
Mereka pun sampai di gudang reparasi armor dan masuk ke ruangan Dr. Carter. Rita pun menjelaskan jika Cage mengalami hal yang sama seperti dirinya saat perang di Verdan. Sebelum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Dr. Carter ngumpetin 2 jari di belakang punggungnya dan minta Cage menebaknya. Jelas dia nggak tahu ya kan, karena itu baru pertama kalinya Cage bertemu dengan Dr. Carter. How should I know that? This is the first time we've had this conversation. Dr. Carter adalah ahli fisika partikel dan mikrobiologi. Dia sangat paham dengan biologi dari Mimics dan satu-satunya orang yang percaya apa yang sudah terjadi dengan mereka berdua. Tapi sekarang dia hanya dianggap sebagai mekanik gila karena teorinya nggak masuk akal. Carter pun mulai menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata semua alien Mimics dikendalikan oleh Omega, otak dari seluruh Mimics. Jika Omega dihancurkan, maka otomatis seluruh Mimics akan mati semua. Omega punya kemampuan untuk mengulang hari setiap Mimics jenis Alpha mati. Mimics langka berwarna biru yang dibunuh oleh Cage sebelumnya, lur. Nah, karena tadi sempat kena kencrotan darah Alpha, Cage jadi dapat kekuatan Omega, yaitu mereset waktu setiap dia meninggal. Masalahnya Mimics juga dapat mengingat apa yang terjadi, sama seperti Cage. Kalau Cage omongannya nggak dipercaya sama militer, Mimics jauh lebih kompak karena sistem mereka terkoneksi satu sama lain. Rita bilang jika kemenangan di Verdan adalah strategi musuh, karena Mimics sengaja mancing seluruh pasukan ikut perang di Operasi Dawnfall untuk dibantai semuanya. Cage pun menyarankan agar semua ini diceritakan ke jenderal, tapi itu juga percuma karena Rita sudah ngomong beberapa kali dengannya dan malah dianggap gila. Maka dari itu hanya Cage lah yang bisa membantu saat ini dengan cara mati berulang-ulang kali sampai mendapatkan penglihatan di mana letak Omega berada. Dulu Rita juga pernah mendapatkan penglihatan, tapi pas sampai di tempat Omega berada, anehnya Omega sudah menghilang. Lalu kapankah penglihatan itu didapatkan? Ketika Omega berusaha mencari keberadaan Cage, di saat itulah Cage juga bisa melihat keberadaan Omega. Paham ya lur? Paham dong. Ketika Cage sudah mendapatkan penglihatan lokasi Omega, maka dia harus segera membawa Rita ke sana untuk membunuhnya. Dan karena Cage nggak tahu caranya bertempur, maka Rita akan melatihnya. I'm not even trained for combat. Ketika latihan, jelas Cage nggak bisa apa-apa dan berakhir dengan patah tulang punggungnya. Rita pun mengingatkan agar Cage harus memastikan dirinya mati ketika terluka saat berperang. Karena dulu di peperangan terakhirnya, Rita sempat terluka dan kehilangan banyak darah. Setelah dia dirawat dan mendapatkan donor darah, di saat itulah dia kehilangan kekuatannya. Menerima donor darah sama artinya dengan kehilangan kekuatan mereset waktu. Nggak pakai babi bu, Cage langsung ditembak endasnya. Think we better start over, don't you? What? Berkali-kali Cage melakukan latihan, kalau nggak mati ya kalah patah tulang ditembak gitu aja terus ya kan. Sampai akhirnya penglihatan itu muncul. Just, hold on, listen. On your feet, maggot. Again. Keep your eyes open. All right. Let's do another 50, shall we? Hey, one. Come on. Cage pun langsung gercep bertemu Rita dan Carter lagi untuk memberitahu penglihatannya barusan. Kali ini Cage bisa nebak 2 jari yang disembunyikan oleh Carter. I've had this conversation before. You have 2 fingers behind your back. I've had the visions. I've seen the Omega. Menurut penglihatan Cage, lokasi Omega ada di sebuah bendungan besar di pegunungan Jerman, tapi nggak tahu lokasi pastinya ada di mana. Sambil nungguin Carter yang masih nyari bendungan tersebut, Rita pun memutuskan menyudahi latihannya dan meminta Cage mencari cara keluar dari peperangan di pantai. Saatnya praktek sekaligus latihan, lur. Now remember, across the trench. Record. Stepping left, ducking right. Stepping right. Stepping left, ducking right. Move! Okay, go! Cage pun mati hidup berulang kali berusaha menghindari serangan Mimics. Di saat yang sama, dia juga nggak tega melihat Rita yang mati berkali-kali. Bahkan Cage juga sampai apal arah pukulan Skinner yang emosi dihukum push up gara-gara Cage. Now I'm gonna close my eyes. I didn't mind the extra push-ups. Pagi itu Cage yang mulai jenuh nggak nemu jalan keluar akhirnya pergi ke bar di kota untuk mencari cara gimana pergi ke tempat Omega. Sampai akhirnya listrik pun mati karena ternyata Mimics menyerang kota tersebut.
Case pun terus mencoba berkali-kali melatih cara bertarungnya, bahkan sampai Carter sudah menemukan lokasi bendungan Omega. Tapi tetap aja Case masih kesulitan sampai di bendungan tersebut. Ketika sudah keluar dari pantai dan sampai di bukit, mereka harus mengendarai mobil. Masalahnya hampir semua mobil sudah dicoba, tapi Case selalu tewas diserang Mimics sebelum mesin dinyalakan. Hanya tersisa 2 mobil lagi. Case pun meminta mereka berpisah mencoba kedua mobil tersebut. Rita pun diminta melepas trailer mobilnya terlebih dahulu biar nggak ribet pas udah di jalan. Alhamdulillahnya mobil Rita berhasil dinyalakan dan Mimics belum menyerang. Tapi saking paniknya, dia lupa melepas trailernya. Di perjalanan sempat ada Mimics yang menyerang, tapi kali ini Cak Case sudah GG skillnya lur. Lo kasih tahu Cak. I forgot to unhook the trailer. Mereka pun lanjut ngobrol ngalor ngidul. Ternyata Rita punya pacar bernama Hendrix yang juga ikut berperang. Bahkan Rita sudah melihat kekasihnya tewas 3.000 kali. Maka dari itu Rita nggak mau membahasnya. Sampai akhirnya bensin mobil habis. Begitu pula dengan baterai armornya. Dan mereka pun melipir ke sebuah rumah. Bejo banget di dalam sana ada helikopter dan mereka berniat memakainya. Lalu Case baru menyadari jika bahu Rita terluka dan dia membantu mengobatinya. Case pun menyarankan agar mereka nyantai isoma dulu di rumah tersebut. Sampai akhirnya Rita merasakan kejanggalan karena Case tahu berapa jumlah takaran gulanya. Rita pun langsung meminta kunci helikopter yang disembunyikan oleh Case dan meminta mereka segera pergi dari sana. Tapi Case menahannya karena ternyata mereka sudah berulang kali sampai di tempat tersebut. Dan ketika mesin helikopter dinyalakan, Mimics akan membunuh Rita. Apapun cara yang sudah dicoba oleh Case selama ini, Rita akan tetap terbunuh. Case tidak ingin melihat Rita mati dan lebih memilih untuk menyelamatkannya. Tapi tidak bagi Rita yang tetap mengeyel misi harus diselesaikan. Dan bener aja lur, Mimics datang membunuh mereka tepat ketika mesin dinyalakan. Why does it matter what happens to me? I wish I didn't know you. I can't save you. And if I go on and kill the Omega, you're dead. Forever. I'm a soldier. I volunteered. I'm not walking away. You die here. Right here. There's a mimic. Buried. 20 yards away. Balik lagi ke markas militer Hetero, tapi kali ini supaya Rita tetap hidup, Case memilih tetap diam dan menjalankan misi sendirian. Who said you could talk to me? Sorry to disturb you, Sergeant. Case nggak mau pakai helm biar geraknya bisa lebih leluasa. Dia juga meminta tambahan amunisi dan juga baterai. Singkat cerita, sesampainya di rumah tadi, Case pun langsung terbang dengan helikopter menuju ke bendungan. Tapi saat sampai di dasar, bukannya Omega yang ditemukan, malah 2 Mimics yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satunya adalah varian Alpha. Tujuan kedua Mimics itu adalah menahan Cage biar dia nggak bunuh diri. Bahkan semua senjatanya diambil. Cage pun akhirnya berusaha kabur dan menenggelamkan dirinya hingga tewas. Selanjutnya Case memberitahu Carter jika nggak ada Omega di dalam bendungan, sama seperti penglihatan Rita di Verdan sebelumnya, di mana penglihatan itu hanyalah sekedar jebakan. Dan dilihat dari perilaku Mimics yang tadi, mereka hanya mau mengambil kembali kekuatan Case dengan cara ngocorin darahnya. Sampai akhirnya Rita pun teringat transponder buatan Carter yang bisa mencari sumber sinyal. Jika alat itu ditusukkan ke Alpha yang masih hidup, maka bisa terhubung ke Omega. Tapi nggak perlu seribet itu lur, karena Case udah punya darahnya Alpha, jadi cukup ditusukkan ke Case saja. Masalahnya transponder di sana hanyalah prototipe, sedangkan transponder yang siap dipakai ada di Whitehall dan disimpan di dalam kantor Jenderal Brigham. Ingat kan, Carter sudah dianggap gendeng sebelumnya, makanya alat tersebut disita oleh militer. Terpaksa balik lagi lah si Cage ke tempat dia ditangkap. Entah sudah yang keberapa kalinya mereka mengulang kejadian tersebut, sampai-sampai Cage hafal pergerakan tiap orang dan terus menghindar supaya nggak ketahuan. 3, 2, 1, go. Turn. Okay, keep on. Mereka pun berhasil masuk ke ruangan Jenderal Brigham. Saking seringnya Cage ngulang kejadian ini, dia hafal semua yang bakalan terjadi. Dari mulai Jenderal ditelepon, ngomongin apa, nama sekretarisnya, dan apa isi laporan yang dibawa. Jelas Jenderal bingung melihat itu semua. When you left this office today, I never imagined you'd be back, let alone with my most decorated soldier. Beaumont calling from Halifax. His plane's just been delayed. Bad weather. Yes,
Cage pun menjelaskan tentang Omega yang bisa merestart waktu, situasi perang yang menelan banyak korban, dan bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Cage bilang jika dia sudah sering negosiasi dengan jenderal untuk mendapatkan transponder yang disimpan dalam berangkas. Tapi selama ini Brigham selalu keras kepala dan malah mau nangkep mereka. Anehnya saat itu Brigham memberikan transpondernya. Bingunglah mereka ya kan, karena ini pertama kalinya mereka bisa sampai sejauh itu mendapatkan transponder tersebut. Kayaknya ada yang nggak beres, kok gampang banget dikasih transponder. Ternyata sudah banyak pasukan yang mengepung di luar gedung dan Rita pun langsung membunuh Cage. Di percobaan berikutnya mereka kabur dengan nyolong mobil di basement dan Rita langsung menusukkan transponder itu ke tubuh Cage. Sesuai perkiraan Dr. Carter, alat tersebut bisa berfungsi dan Cage bisa melihat di mana Omega sebenarnya berada. It's the Louvre. I'm going down. I'm in a garage underneath. Ternyata Omega ada di Museum Louvre Paris. Bisa ngomongnya nggak ini Louvre? Nah iya, aku aja nggak tahu bacanya. Mereka pun berhasil kabur keluar gedung, tapi sudah ada pasukan armor yang menghadang. Sampai akhirnya mobil pun dihancurkan dan mereka akhirnya pingsan. Mampus, dikira udah mati dan reset waktu, tapi malah dapat donor darah dong. Alhasil kekuatan Cage pun menghilang dan dia mencoba kabur dari sana dengan menggulingkan kasur. Sampai akhirnya datanglah Rita yang ternyata masih hidup. I thought you were dead. Not yet. Rita pun akan membunuh Cage, tapi langsung ditahan karena dia sudah dapat donor darah dan gak punya kekuatan lagi. Karena gak ada pilihan lain, mereka harus segera berangkat membunuh Omega apapun yang terjadi. Sebelum peperangan besok pagi dimulai, bukan hanya butuh pesawat agar segera sampai ke Paris, tapi mereka juga butuh pasukan. Cage pun punya ide untuk mengajak teman-temannya di pasukan J dengan cara menceritakan segala sesuatu tentang masa lalu mereka dan memberitahu apa yang terjadi di peperangan nanti. Tapi tetap aja pasukan J baru pertama kali bertemu Cage dan gak bisa mempercayainya begitu saja. Itulah fungsinya Mbak Rita si malaikat Verden agar semua pasukan J makin percaya dan akhirnya ikut dengan mereka. He says your name ain't really Ford. Says Ford was your friend. Died in combat on his first day. And then he tells me my second grade teacher. I am telling you, man, he knows everything. We just met you. And we all die. The whole invasion is a slaughter. I don't expect you to follow me. I expect you to follow her. Okay. Where's J-Squad? Pencolongan pesawat berhasil dan mereka langsung menuju Louvre, tempat Omega berada. Yang harus mereka ingat adalah jangan sampai membunuh Alpha, karena nanti Omega bisa mereset waktunya. Lalu ketika sudah sampai di Louvre, Mimic sudah mengetahui kedatangan mereka dan langsung menyerang pesawat. Untungnya Cage dan Rita masih hidup ya kan, sedangkan pasukan J hanya tersisa Griff, Ford, dan Skinner. Amunisi mereka tersisa sedikit, Griff cedera dan nggak bisa jalan, belum lagi ada banyak Mimics di dalam piramid. Cage pun punya ide untuk memakai pesawat mereka yang rusak dan akan masuk ke dalam piramid dengan dorongan jetnya. Ketika mesin sudah nyala, Griff dan Skinner pun memilih untuk mengorbankan diri sebagai pengalih perhatian agar pesawat bisa menerobos masuk. We're good to go. Where are they? Where's Skinner and Griff? They're not coming. Bollocks! Move over! Move! Pesawat berjalan semaksimal mungkin, tapi masih banyak Mimics yang terus menyerang. Ford pun terus menembaki mereka, sampai akhirnya dia tewas ditarik oleh Mimics. Cage pun langsung mengambil alih posisi Ford dan terus menembaki Mimic. Begitu pula dengan Rita yang membantu menembak dari kokpit, sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam piramid. Dengan persenjataan seadanya, termasuk sejumlah granat, mereka berdua lari terpincang-pincang menuju Omega dan beberapa Mimics masih terus menyerang. Rita pun akhirnya menaruh satu granat di celah batu untuk menghalangi pergerakan Mimics-Mimics di atas. Di bawah sana mereka sudah sangat dekat dengan Omega, tapi masih ada Alpha yang menjaganya. Karena Cage masih khawatir Rita akan tewas, Rita pun mengatakan jika misi ini berhasil ataupun gagal, mereka berdua tetap akan mati, jadi nggak ada pilihan yang baik. Rita akan mengalihkan perhatian Alpha, sedangkan Cage diminta membunuh Omega dengan granat yang cukup banyak. Sebelum misi terakhir dimulai, Rita mencium Cage sebagai salam perpisahan terakhirnya.
Ketika Rita memancing Alpha, Cage langsung menuju ke Omega secepat mungkin. Tapi Rita hanya bisa kabur dari kejaran Alpha karena waktu bakal kereset kalau Alpha dibunuh. Sampai akhirnya Rita pun tewas. Cage terus berenang lebih dalam mendekati Omega dan Alpha langsung mengejarnya. Cage pun cepat-cepat akan membuka pin granatnya. Tapi yang terjadi... Ternyata darah biru Alpha tanpa sengaja masuk lagi ke tubuh Cage dan membuat dirinya teriset kembali ketika OTW ke markas UDF. Tapi kali ini berbeda lur, Jenderal Brigham mengumumkan di TV jika perang dimenangkan oleh manusia. Karena ada suatu gelombang tak dikenal dari Paris yang menyebabkan semua Mimics mati. Betapa senangnya Cage mendengar berita itu, meskipun gak ada yang tahu itu semua karena perbuatannya. Setelah itu Cage pergi ke markas militer Hetero dan terlihat semua orang yang masih hormat karena pangkat mayornya. Tentu saja seluruh pasukan J masih hidup dan itu artinya Rita Vrataski juga masih hidup. Yes, what do you want? Buyar, apakah masih ada yang memumetkan? Lanjut kita ke kesimpulan lur. Apakah Rita ingat kepada Cage? Ya enggak dong lur, sama kayak pasukan J. Mereka semua nggak sadar seberapa besar perannya mengalahkan Omega dan hanya Cage tok yang mengetahuinya. Tapi yang pasti Cage sangat luar biasa senang, happy ngelihat tambatan hatinya masih hidup ya kan. Yang masih jadi pertanyaan ada dua lur, kenapa kok Cage kebangunnya pas di helikopter dan darah siapa yang menyerap ke tubuh Cage ketika dia tewas? Darahnya Alpha atau jangan-jangan darahnya Omega? Karena menurut teori yang bermunculan bisa jadi itu darahnya Omega, makanya Cage bisa balik ke waktu yang lebih lama dari sebelumnya. Terus nanti kalau Cage mati bakalan balik lagi dong lur? Kayaknya sih enggak ya, karena untuk mereset waktu butuh adanya Omega dan Alpha. Nah sekarang kan udah pada mati Mimics Kree. Tapi menurut ente semua ya opo, ada teori yang lebih menarik nggak? Coba komen-komen di bawah ya. Ya wes gitu dulu lur, aku Ijang undur diri, matur nuwun dan say no untuk menyerah sebelum berperang. Baca yes untuk Instagram di bawah ini. Assalamualaikum lur.